Saat itu kita coba membantu anak yang kesulitan sekolah, lalu ijazahnya ditahan, lalu yang kesulitan di rumah sakit. Ya, yang paling membuat kita itu harus bergerak betul itu saat kita harus mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di acara podcast Judes. Kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu anggota struktur dari DPC PDI Perjuangan, yaitu Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Cak Ahmad Hidayat atau Cak AHA. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak, ini gimana ini perasaannya ini? Kita berbincang di sini nih bagaimana? Ada agak tegang atau gimana? Wah, santai aja. Santai Ini aja ya? lebih tidak dretek, terima ketemu banyak orang. Oh gitu ya. Nah dulu ini Cak ini adalah sosok muda yang juga apa ya bisa menginspirasi kita bersama gitu. Karena di usianya yang saat ini masih 29 tahun ya Mas? 29 tahun. Ya. Nah, 29 tahun beliau ini sudah menjadi wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, betul ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih perjalanannya hingga akhirnya Cak AHA ini menjadi kader PDI Perjuangan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Siap. Jadi saat itu saya masih kuliah tahun 2011 baru pertama masuk. Lalu di tahun 2012 itu ingin membantu masyarakat. Jadi ya ingin bantu lah, karena kita mengalami hal yang sama. Tepatnya pada tahun 2007, waktu itu kakek saya sakit di rumah sakit di Kota Surabaya, rumah sakit milik pemerintah provinsi, kesulitan biaya sehingga tidak bisa keluar kalau tidak bayar. Saat itu menghubungi salah satu ketua komisi D fraksi PDI Perjuangan pada saat itu Pak Baktiono, SMS. Sampai sekarang masih SMS ya? Masih SMS. Iya. Menghubungi, ternyata dibantu dan bisa keluar rumah sakit tanpa membayar, hanya dengan membuat surat keterangan tidak mampu pada saat itu. Nah, dari situ di tahun 2012 kami mencoba mempraktekkan. Oh, ini kok politisi PDI Perjuangan membumi sekali, lalu membantu masalah yang setiap hari ditemui oleh warga masyarakat. Nah, saat itu kita coba membantu anak yang kesulitan sekolah, lalu ijazahnya ditahan, lalu yang kesulitan di rumah sakit, dia tidak punya apa-apa, hanya punya KTP saja, bagaimana dia berobat. Saat itu kita lakukan. Sembari saat itu juga aktif di organisasi mahasiswa di internal kampus. Jadi saat itu di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di tahun 2013 setelah selesai di urusan kampus dalam artian organisasi internal, kita mencoba keluar. Oh gitu. Dulu kuliahnya di mana ini? Di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Administrasi Negara. Angkatan tahun 2011. Angkatan tahun 2011. Berarti pada saat itu Cak AHA ini masih kuliah sudah mulai turun membantu masyarakat juga ya? Karena saat itu kita ingat betul bahwa yang diajarkan di Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, yang paling terakhir yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Kalau kita hanya mengikuti proses pendidikan lalu turut berkecimpung dalam urusan penelitian, tapi urusan pengabdian masyarakatnya tidak dilakukan ya, terus. Berarti pemicunya dari pada saat kakek ini sakit di rumah sakit itu ya, akhirnya jiwa sosialnya mulai terbentuk di situ ya. Kan Cak AHA ini masih muda ini, sudah jadi struktur di Kota Surabaya, struktur PDI Perjuangan di Kota Surabaya. Nah, itu bagaimana akhirnya bisa sampai menjadi wakil sekretaris periode tahun 2019 ya? Iya. Sampai 2024 ini ya? 2024 ke depan atau gimana? Jadi saat itu tahun 2019, di mana saat rekomendasi untuk ketua sekretaris bendahara di PJ PDI Perjuangan Kota Surabaya
ditunjuk dan ditugaskan Pak Adi Sutarwiono menjadi ketua, sekretarisnya Pak Baktiono dan bendaharanya Pak Taru Sasmito untuk melengkapi susunan pengurus DPC yang jumlahnya 19. Dan saat itu kami turut bangga, turut senang karena ditugaskan oleh Pak Adi Sutarwiono untuk menjadi wakil sekretaris DPC bidang eksternal yang saat ini bidang program. Jadi kami melihat betul dan menangkap betul bahwa Pak Adi Sutarwiono juga menghayati pesannya Ibu Ketua Umum bahwa regenerasi itu penting, sehingga menempatkan kader-kader muda di jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Tidak hanya saya, itu ada Bu Tri Indah Ratnasari yang sekarang jadi anggota DPRD Kota Surabaya Komisi B, itu usianya juga masih muda. Lalu ada Mas Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, putranya Pak Armuji, itu juga masih milenial. Ada Pak Abdul Ghani dan Mas Adrian Renada, itu muda semua. Dan masih banyak yang lainnya juga. Banyak yang lain. Nah, ketika kita berbicara Cak Aha ini sudah jadi wakil sekretaris. Nah, ini apa saja yang dilakukan sebagai pengurus nih, DPC PDI Perjuangan Surabaya ini? Apa saja yang dilakukan sebagai wakil sekretaris? Jadi kita jalankan apa yang menjadi tugas-tugas partai di bawah kepemimpinannya Pak Adi, yang saat itu kita harus melengkapi struktur, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga anak ranting. Jadi kita memiliki pengurus PAC lengkap di 31 kecamatan, memiliki pengurus ranting juga lengkap di 154 kelurahan, dan memiliki pengurus anak ranting yang lengkap di 1360 RW yang ada di Kota Surabaya. Dan total pengurusnya itu mencapai 7.000 dengan kekuatan anggota yang sudah ber-KTA itu sekitar hampir 40.000 anggota. Dan itu semuanya terdata serta terekam dengan baik di database kami. Jadi saat itu Pak Ketua Pak Adi Sutarwiono menginginkan bahwa untuk administrasi kepartaian ini bisa dijalankan dengan baik. Kita lakukan terobosan-terobosan dan diberikan ruang yang seluas-luasnya. Kita lakukan digitalisasi dalam administrasi partai, lalu laporan-laporan kepartaian, surat menyurat, semuanya menggunakan e-surat. Nah, ini salah satunya apa yang menjadi tugasnya Cahaya. Iya. Oh, gitu. Nah, berbicara tentang bagaimana kita mensolidkan sebuah partai, apalagi PDI Perjuangan kan partai yang besar gitu ya, dan partai pemenang. Nah, ini bagaimana ini langkah-langkah yang dilakukan untuk semakin mensolidkan barisan dari kader-kader PDI Perjuangan ini, apa yang sudah dilakukan sama PDI Perjuangan di Surabaya? Di Kota Surabaya sendiri yang paling utama, karena ketua partainya Pak Adi Sutarwiono, beliau menyadari bahwa sebagai ketua partai itu harus sadar betul bahwa strukturnya banyak sekali. Yang dipimpin kepalanya orang banyak, tentu punya keinginan yang banyak juga, sehingga harus menghikmati betul dan bijaksana betul. Lain saat itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau, bahwa kepentingan yang utama adalah kepentingan partai ini. Kalau partai ini bisa menang di Kota Surabaya, baik itu di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah, maka semakin besar manfaat yang bisa diberikan ke masyarakat. Maka syaratnya menang itu apa? Yang pertama adalah solid. Solid itu satu tujuan, satu pikiran, dan satu gerakan. Tentu banyak romantikanya, banyak dinamikanya. Yang paling membuat kita itu harus bergerak betul itu saat kita harus mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Contoh, satu ketika ada di waktu yang bersamaan, di hari yang bersamaan, di jam yang bersamaan, itu satu ada tugas kepartaian di mana kita harus bertugas di wilayah kecamatan lain yang itu bukan daerah pemilihan kita. Tapi di satu waktu kita juga mendapatkan undangan untuk hadir bertatap muka dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita. Nah, ini mana ini gimana ini? Gimana kalau Mas Cahaya sendiri nih gimana memilihnya kayak gitu? Kan bingung ini. Sering pada saat awalnya bingung. Waduh, ini jujur ya sebagai seorang manusia politik,
Wah ini umpama kalau kita harus datang ke kecamatan lain, lalu itu belum tentu nyoblos kita, ini bagaimana? Sedangkan nanti kalau ini tidak kita datangi, suara kita hilang. Tapi di situ kita menyadari betul bahwa kita berpartai ini, kita bicara kepentingan bersama, kita bicara tujuan bersama, dan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi kita. Maka perlahan ya kita ikuti, harus jalankan tugas partai, tapi dirasakan atau tidak, diketahui atau tidak, kita mendapatkan berkahnya saat kita jalani tugas-tugas kepartaian ini dengan serius, kita jalani dengan sepenuh hati. Contoh, saat kita ke tempat lain itu kita jalani dengan akhirnya seluruh masyarakat, struktur partai kita menganggap bahwa yang kita lakukan betul-betul nothing tulus untuk bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera melalui perjalanan dan perjuangan politik yang ada di PDI Perjuangan. Jadi kita seringkali juga terbantu. Bahkan dari tempat yang kita datangi tadi, loh Pak Ahmad, Mas Ahmad asalnya dari mana? Dari sini gitu. Loh kok sampai ke sini ya? Loh enggak apa-apa ya tugas partai. Saya punya saudara di sana, nanti saya hubungi untuk bantu Mas Ahmad. Seringkali seperti itu. Seringkali ya, karena seringkali kita membantunya dengan nothing tulus tadi. Jadi apa energi yang dilepaskan yaitu yang kita terima. Lah itu kadang mungkin dalam matematika politik itu yang tidak kita dapat, dalam rumus teorinya tidak kita dapat, tapi dapat kita rasakan sampai saat ini. Oke. Mas, boleh minum dulu? Boleh. Nah, Dulur, Cak Aha ini juga memang masih muda ya, dan kita agak bergeser sejenak lah. Cak Aha ini dulu juga pernah menjadi ketua RW 2 periode ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan, kok ketua RW kok masih muda, ini gimana ceritanya? Ya, jadi saat itu saya masih sebagai Karang Taruna di RW 2 Perkembangan Bakti. Pada saat itu tepatnya di tahun 2013 itu juga masih mahasiswa. Ada program pemerintah Kota Surabaya yang saat itu wali kotanya Ibu Tri Risma hari ini itu adalah memigrasikan dari surat keterangan tidak mampu masuk ke BPJS. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional penerima bantuan iuran dari APBD Kota Surabaya. Nah, saat itu kami mendengar para senior-senior pengurus partai menyampaikan itu bahwa akan ada program ini. Saya memberanikan diri untuk mencoba mendata warga masyarakat yang tidak mampu yang ada di lingkungan RW saya dengan menggunakan KTP untuk diusulkan ke Wali Kota Surabaya saat itu, Ibu Tri Risma ini. Kami data ternyata peminatnya luar biasa banyak, kurang lebih hampir 1000 KTP yang saat itu dikumpulkan di lingkungan RW. Karena menurut mereka ini hal baru. Nah, setelah itu kita daftarkan dan alhamdulillah kurang lebih 700-an itu terrealisasi BPJS yang dari pemerintah Kota Surabaya, BPI. Nah, dari situ karena itu awal di tahun 2014 masyarakat memilih saya menjadi ketua RW. Oh, gitu. Dan akhirnya sampai 2 periode juga ya? Sampai 2 periode juga. Dan akhirnya selesai, terus kemudian sekarang kita abdikan diri sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan. Oke. Nah, di dalam PDI Perjuangan ini Cak Aha ini seringkali memberikan advokasi terhadap permasalahan penahanan ijazah. Bukan begitu? Iya, penahanan ijazah. Nah, itu gimana itu? Jadi ya seringkali kita temui advokasi dan pendampingan itu tidak hanya ke sekolahnya saja, tapi kita juga berikan edukasi ke masyarakatnya. Nah, seringkali warga kita itu memiliki permasalahan ijazah yang ditahan karena memiliki tunggakan. Nah, dari situ kita juga komunikasikan ke sekolahnya. Ini punya tunggakannya apa saja, uang gedung kah, SPP atau apa, atau tunggakan seragam, LKS dan lain sebagainya. Lalu kita komunikasikan dengan sekolah, ditemukan orang tua walinya, siswanya, dan pihak dari sekolah. Lalu setelah itu kita komunikasikan, kalau ada tunggakannya ya kita bisa bantu, dibebaskan. Sehingga harapannya nanti ijazah yang tertahan itu bisa dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya, entah itu
kuliah atau untuk mencari pekerjaan. Tapi pengalaman dari advokasi urusan ijazah itu, terkadang ada warga masyarakat kita yang itu tidak sadar kewajibannya. Contoh, ada yang mulai awal kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak pernah bayar SPP. Oh, iya. Kalau tidak pernah bayar SPP tidak apa-apa kalau dia tidak mampu ya. Tapi yang lebih parahnya lagi, saat diundang oleh sekolah untuk menerima rapot atau diajak komunikasi, orang tuanya tidak pernah datang. Nah, itu tugas kita. Jadi tidak hanya masukan dari warga masyarakat ini apa kita bawa ke sekolah, tapi kita juga harus berikan edukasi. Kalau seperti itu Bapak Ibu kurang tepat, makanya harus datang dulu ke sekolah. Apa kendalanya? Saya yakin sekolah mengerti saat ada komunikasi. Oh, ini kendala saya, ini kerja saya, ini hanya ibu rumah tangga, setiap hari itu harus berhutang untuk memenuhi kehidupan. Nah, makanya kita kesulitan, sekolah pun akan mengerti. Akhirnya nanti ijazahnya akan dibebaskan dengan surat pernyataan. Sanggup nanti kalau sudah bekerja per bulan mau ada ikhtikat mencicil berapa dan lain sebagainya. Ya. Kita kembali lagi ke masalah struktur PDI Perjuangan ya. Ini kan memasuki tahun-tahun politik ini. Ya. Nah, fenomena yang banyak terlihat itu para caleg-caleg ini kan juga istilahnya mungkin agak sikut-sikutan antara sesama kader partai gitu. Nah, bagaimana PDI Perjuangan ini dan Cak AHA ini sebagai wakil sekretaris untuk menangani masalah itu supaya tidak partai ini semakin solid gitu. Ya. Jadi partainya. Jadi di bulan Juni data survei yang dirilis oleh Surabaya Survey Center menunjukkan bahwa PDI Perjuangan elektabilitasnya 49,2. Jadi ini merupakan hal yang positif karena itu juga turut mengapresiasi kerja-kerja kerakyatan kami. Di luar itu, kesulitan 3 pilar partai kita itu dapat kita lihat. PDI Perjuangan di kota Surabaya di bawah kepemimpinannya Pak Adi Sutaryono, wali kota, wakil wali kota, fraksi PDI Perjuangan dan struktur partainya dapat bergerak serempak. Bergerak serempak itu untuk melakukan kerja-kerja kerakyatan, kerja-kerja ideologis yang nanti muaranya adalah pada pemilu tahun 2024, 14 Februari. Tentu itu harus kita jaga. Maka Pak Ketua seringkali membuka forum untuk melakukan diskusi, berembuk, rapat-rapat partai. Itu untuk meminimalisir terjadi gesekan terhadap internal. Jadi yang kita berkompetisi untuk menambah kursi, berkompetisi untuk menambah besar manfaat bagi masyarakat. Bukan berkompetisi untuk menyingkirkan satu sama lain, berkompetisi untuk nyikut satu sama lain. Makanya melalui rapat-rapat partai itu komunikasi selalu terbuka, sehingga itu yang mengurangi dan meminimalisir terjadi gesekan di internal kita sendiri. Seberapa intens itu untuk komunikasi seperti itu di internal PDI Perjuangan Surabaya? Sesuai instruksi DPP, hampir setiap minggu DPC melakukan rapat. Lalu hampir setiap bulan struktur di tingkat PAC, ranting, anak ranting juga menggelar rapat. Setiap ada event-event kepartaian kita selalu menggunakan rapat, walaupun itu hanya menginformasikan apa yang harus dilakukan, tapi paling tidak dengan adanya komunikasi itu semua bisa menjadi lebih terbuka dan tergerak kesadarannya untuk mencapai hat-trick di tahun 2024. Memang sangat menarik ya, ini sosok Cak AHA ini masih muda, terus dia sudah menjabat sebagai struktur di DPC PDI Perjuangan Surabaya, dan ada satu lagi yang cukup menggelitik saya nih, katanya Cak AHA ini juga nyalek ini di tahun 2024 mendatang ini. Gimana ini? Apa ini yang sudah dipersiapkan ini? Apa sudah modalnya sudah kuat, modal uang mungkin ya? Atau gimana gitu? Kan kita nggak tahu. Bisa jelaskan tidak? Di 2024 kami ditugaskan untuk berkompetisi untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Dapil 1 nomor urut 5 dari PDI Perjuangan. Modal yang kita siapkan ya modal sosial aja. Ini modal sosial. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa turun membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Kalau itu memang bukan urusan kita, bukan menjadi domain kita, minimal kita mendengar dan memberikan semangat bahwa
kita juga harus memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat bahwa anggota dewan, pejabat, wali kota, wakil wali kota, gubernur itu bukan dewa. Yang urusan A sampai Z itu harus bisa diselesaikan. Juga bukan sinterklas. Sinterklas yang urusan kebutuhan mulai sandang, pangan, papan itu harus bisa diselesaikan seketika itu juga. Tapi kita ini adalah pekerja dan pelayan masyarakat yang butuh waktu, butuh sumber daya. Yang penting kita tunjukkan kinerja kita kepada mereka. Jadi kita juga komunikasikan, contoh ada kesulitan saat akte kelahiran, KTP kakaknya kalau nggak selesai, itu kita komunikasikan ke kelurahan, kecamatan maupun dinas kependudukan maupun catatan sipil. Ya itu yang mereka butuhkan. Ketimbang mereka nanti keluar biaya untuk bayar calo dan lain sebagainya, kalau kita uruskan gratis tanpa biaya. Dan seringkali banyak yang berterima kasih dan secara sukarela mau membantu kita untuk mengkampanyekan PDI Perjuangan, mengkampanyekan calon presiden PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo dengan sukarela. Bahkan kemarin di tanggal 19 Agustus tahun 2024 hari Sabtunya Sabtu Pahing, ini Neptunya 18 ini. Dinaungi bumi kapeta walaupun dikepung, dihimpit oleh koalisi yang banyak, nanti akan diberikan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi saat itu tepat tanggal 19 Agustus kita lakukan stikerisasi door to door seluruh struktur partai. Pak Ketua Pak Adi Sutaryono juga ikut saat itu di Padigiling. Kita tempelkan stiker, kita tawarkan mau ditempel sendiri atau ditempelkan. Dan rata-rata walaupun hanya stiker, mereka antusias. Pak, saya minta. Siapa ini Pak Ganjar ya dari PDI Perjuangan? Ditempelkan dengan sukarela. Pak, nanti saya minta ya, saya kasihkan ke saudaranya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa modal sosial yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan, pemerintahan PDI Perjuangan di kota Surabaya itu sudah lebih dari cukup. Tinggal kita mau niatnya ditata, kerja keras untuk melayani masyarakat. Oke, intinya adalah tetap menjadi pelayan masyarakat. Ya, Dulur, sangat menarik obrolan kita pada hari ini dan moga-moga Cak Aha ini semakin sukses ke depannya ya. Dan mungkin bisa jadi anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya ke depannya mungkin ya. Amin ya. Dan Dulur, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang lainnya. Saya Trisna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak biasa nih ya Lur ya, jangan lupa subscribe